Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga yang ada di dalam matan. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi Abul Husain, haddatsana Muhammad ibn Abi Umar, haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah qala, qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, qala hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirah laysat fi sahabah, qalu la, qala fahal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri laisa fi sahabatin, qalu la, qala fawalladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Di dalam potongan hadis ini saja menjadi pendalilan bagi kita tentang bagaimana kaum muslimin akan melihat Allah. Dan melihat Allah di sini bagaikan melihat seorang kepada mentari ataupun rembulan. Maknanya kaifiyahnya bukan Allah seperti mentari atau rembulan, tetapi melihat Allah itu di atas seperti kalian melihat mentari dan rembulan, tidak berdesak-desakan di saat kalian melihatnya. Dan di sini hadis Muslim belum terulang atau sudah terulang? Belum ya? Belum di sini. Ya, belum. Berarti bisa dimasukkan hadis ini kepada matan kaum muslimin melihat Robnya. Kok bisa terlewat ya? Itulah manusia. Manusia menciptakan sesuatu butuh kepada waktu, murajaah, bla bla bla. Namun Allah hanya kun fayakunu. Maka hadis ini juga bisa dimasukkan kepada hadis melihat Allah bagi kaum muslimin di arasatil qiyamah. Iya, belum terulang. Sanadnya belum kami sebutkan kan? Maka kita masuk kepada sanadnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, Muhammad haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar. Maka Muhammad ibnu Abi Umar barakallahu fikum, dia Muhammad ibnu Abi Umar al-Madani al-Makki. Dan dia di tabaqah al-Ashirah. Maknanya min masyayikh al-Imam al-Bukhari. Dan kedudukan beliau telah disikohkan oleh para ulama. Berkata Imam Ibnu Ma'in, siqatun. Dan ditanya Imam Ahmad, amman naktubu, dari siapa kita menulis dari ulama Makkah? Faqala amma bi Makkah fa Ibnu Abi Umar. Jika kalian memang tinggal di Makkah, maka tulislah dari Ibnu Abi Umar. Dan yang diinginkan dengan Ibnu Abi Umar di sini adalah rawi ini, Ibnu Abi Umar, yakni Muhammad Ibnu Abi Umar. Kemudian meriwayatkan dari haddatsana Sufyan. Maka Sufyan di sini Ibnu Uyainah Al-Hilali. Dan Sufyan Ibnu Uyainah dia seorang thiqatun hafid, faqih, imam, hujjah. Dan dia di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah al-wusta dari itba'ut tabi'in. Maka dia di bawah dari tabaqah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 min ru'us itba'at tabi'in. Dan dia itba'ut tabi'in yang pertengahan. Dan Sufyan Ibnu Uyainah imam, tidak butuh lagi kita bahas. Semua para ulama menyebutnya imam. Dan faidahnya di sini dia min asbatinas dari Amr ibni Dinar. Maka kita lewati Sufyan wa huwa Ibnu Uyainah untuk menghemat waktu. Kemudian diriwayatkan di dalam matan haddatsana Suhail atau an Suhail ibni Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah. Maka Suhail di sini anak dari Abu Saleh. Maka Suhail barakallahu fikum di sini rawi yang mukhtalafun fih. Para ulama ada yang mensikohkan dan ada yang mensodukkan. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 adalah tabi'i yang paling kecil. Berkata Imam Ibnu Adi
Rawa anhu diriwayatkan oleh para a'immah seperti Ats-Tsauri dan Syu'bah dan Malik, karena dia di tabaqah yang ke-6, di atas dari tabaqah yang ke-7. Dan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syu'bah, Ibnul Hajjaj dan Malik Ibnu Anas semuanya di tabaqah yang ke-7. Maka dikatakan oleh Ibnu Adi wa hada yadul ala siqah. Maka ini menunjukkan ala siqati rajul ini siqah. Dan dia meriwayatkan dari bapaknya, siapa? Abu Saleh As-Samman. Siapa namanya? Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Maka Abu Saleh Zakwan digelari As-Samman karena menjual minyak samin. Az-Zayyat menjual minyak. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga, tabaqatul wusta minat tabi'in, seperti Nafi' Maula Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, dan juga Muhammad Ibnu Sirin, dan juga Zaid Ibnu Aslam Al-Mufassir, bapaknya Abdurrahman. Maka dia, kedudukannya Abu Saleh lebih masyhur, lebih kuat daripada anaknya. Maka dia siqatun sabtun. Disebutkan oleh Ali Ibnul Madini, kana indana siqatun sabtan. Bahwa dia dulu bagi kami orang yang siqatun sabtun. Maknanya sangat kuat hafalannya. Berkata Imam Ahmad, siqatun siqah min ajalin nas wa ausakihim. Dia adalah siqahnya siqah. Dan dari keagungan manusia dan paling siqah dari manusia yang lain. Dan ditanya Abu Zur'ah tentang dia, dikatakan madani siqatun mustaqimul hadis. Madani dari ahli Madinah yang siqah, hadisnya itu mustaqim, lurus, kuat. Maka ini kedudukan dari Abu Saleh bapaknya Suhail. Maka selesai dari sanad. Adapun kita kembali kepada hadis, lafaz yang tadi kita sebutkan di lafaz pertamanya, maka ini adalah pendalilan bagi kaum muslimin di mana dia melihat Allah Jalla wa Ala di arasatil qiyamah. Di saat dikatakan kepada Nabi, apakah kita melihat Allah? Dijawab, tentu kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat matahari dan rembulan. Kemudian setelah itu barulah masuk kepada lafaz yang kita inginkan. Maka disebutkan qala fayalqal abda fayaqulu ayful alam ukrimka wa usawidka wa uzawijka wa usakhir lak al khayla wal ibila wa adarka tar'as wa tarba fayaqulu bala qala fayaqulu afadonanta annaka mulakiya fayaqul la fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Maka maknanya lafaz yang pertama nanti akan diulang, sumayal qasani, kemudian Allah bertemu lagi yang kedua dengan lafaz yang sama. Dan ujungnya fayaqulu afadonanta annaka mulakiya fayaqulu la fayaqulu fa ini ansaka kama nasitani. Dan sumayal qasalis yang ketiga dikatakan seperti itu. Fayaqulu ya Rabbi amantu bika wa bi kitabik wa bi rasulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'a fayaqulu ha huna idan. Qala summa yuqalu lahu al-an nab'athu syahidana alaika wa yatafakkaru fi nafsihi man dalladhi yashhadu alayya fayuhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhdihi wa lahmihi wa idamihi intiqi fatantiku fahiduhu wa lahmuhu wa idamuhu bi amalihi wadhalika liyudira min nafsihi wadhalikal munafiqu wadhalikal ladzi yaskhutullahu alaih. Maka di dalam hadis ini wajah pendalilannya di ujungnya.
di mana orang-orang munafik akan mempersaksikan dari apa yang telah dilakukan dulu dia di dunia. Maka syahidnya di sini dia akan melihat Allah. Sebelum itu kita masuk kepada lafaz yang tadi kita baca. 3 kali Allah menemui kaum dan di sini berkumpul padanya muslimin dan juga kaum munafikin dohirnya. Ayyuful, kalimat ayyuful bimakna yaful, karena ayu min harfi nida, yang mana dia dipergunakan oleh Arab dengan ya dan ayu. Bala ayu rabbi, ay bala ya rabbi. Dan di hadis yang lain yang sering kita ulang dari Al-Musayyib Ibni Hazn, ayu ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Hadis yang muttafaqun alaih, maknanya ayu ammi, wahai pamanku, bimakna ya ammi. Maka harfu ayu dan harfu ya dari huruf nida. Maka oleh sebab itu berkata Ibnu Malik di Alfiyatih, walil munada anna au kanna ya wa ayu wa a kada aya summa haya. Maka harfu nida itu banyak, seperti ya dan ayu, ayu fulan, dan juga a fulan, dan juga ayah fulan, dan juga haya fulan. Maka ini semuanya dipergunakan di bahasa Arab. Untuk ayu sering kami mendengar, dan begitu pun di dalam hadis. Waktu di Yaman kami mendengar ayu fulan, dan juga ya ma'ruf, ya fulan, dan begitu pun a kami dengar juga a Muhammad, maknanya wahai Muhammad. Dan berkata Ibnul Athir di dalam An-Nihayah, ayuful, mensyarah dari hadis ini, ayuful maknahu ya fulan. Dan ini adalah ayuful dari lughah Arabiyah yang maknanya wahai fulan. Adapun ucapan Nabi kepada manusia yang bertemu dengannya di mahsyar, wa usawwidka, maknanya aj'alaka sayyidan ala ghairik fid dunya. Maka nanti Allah akan mengingatkan dari apa yang dilakukan dulu di dunia. Wa usawwidka maknanya, bukankah kami telah menjadikan kamu pemimpin-pemimpin? Maka kalau ditanya, aku orang biasa kok, bukan pemimpin, kita katakan bala, kamu pemimpin paling sedikit dari keluarga kamu. Maka seorang laki-laki Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin dari perempuan, maka dia pemimpin di rumah tangga. Maka kalau di rumah tangga perempuan menjadi dominan, laki-laki takut dari perempuan, maka akan rusak dari keluarga tersebut, rusak mahligai perkawinan tersebut. Karena telah berkata Rasulullah SAW, la yuflihu qaumun wala amruhu imro'ah, tidak akan beruntung suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan, meskipun dalam rumah tangga. Maka perempuan mengikuti suami.